Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Meliana Putri, NIM 20102040032. Dosen pengampu Hendra Lardiman, SSI MPD. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai ekosistem terestrial 1. Adapun pembahasan di dalam materi ekosistem terestrial 1, yang pertama adalah lingkungan darat, yang kedua biota darat dan biogeografi, yang ketiga struktur komunitas darat, dan terakhir adalah subsistem vegetasi. Adapun pengertian ekosistem terestrial adalah ekosistem yang berada di daratan dan lingkungannya ditentukan oleh suhu dan curah hujan. Ekosistem terestrial juga memiliki perairan sebagai pelengkap ekosistemnya. Contohnya adalah hutan tropis, padang rumput, dan sabana. Yang pertama, lingkungan darat. Yang membedakan habitat darat dan air. Uap air menjadi faktor pembatas utama di habitat darat. Organisme darat menghadapi masalah dehidrasi dan kekeringan. Transpirasi atau penguapan air oleh tumbuhan merupakan proses pemindahan energi yang unik di habitat darat. Variasi suhu dan suhu ekstrim lebih banyak di daratan atau udara daripada dalam media air. Peredaran udara yang cepat ke seluruh bumi berakhir pada percampuran oksigen dan karbon dioksida. Tanah pendukung kekuatan melibatkan juga kerangka yang kuat dari tumbuhan dan binatang. Darat tidak berkesinambungan, tidak seperti laut yang berkesinambungan dan barir geografis. Substrat sangat penting bagi habitat darat. Tanah adalah sumber hara nitrat, fosfat. Yang kedua, biota darat dan biogeografi. Evolusi yang terjadi di ekosistem darat adalah perkembangan kategori taksonomi tumbuhan dan hewan ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang ini, tumbuhan berbiji, serangga, vertebrata berdarah panas dominan di darat. Termasuk di dalamnya manusia dari tahun ke tahun berpengaruh besar pada biosfer, khususnya pada ekosistem daratan. Mikroorganisme seperti bakteria, jamur, dan protozoa tetap berperanan seperti pada ekosistem lainnya. Tiap kontinental cenderung memiliki flora dan fauna yang khusus, dan di kepulauan seringkali berbeda dengan yang ada di daratan atau kontinental. Penyebaran organisme di bumi ini dipelajari dalam biogeografi yang sangat erat dengan proses evolusi komunitas-komunitas daratan. Tidak selalu dari lingkungan daratan pada komunitas yang semacam menghasilkan spesies yang sama. Bulan terpisah dari daratan hampir seluruhnya memberikan spesies endemik. Manusia secara sengaja atau tidak sengaja mengubah penyebaran geografi tumbuhan, binatang, dan mikroba. Alfred Russel Wallace yang pertama kali menyadari adanya daerah-daerah biogeografi. Terdapat 6 daerah biogeografi. Pada setiap daerah memiliki perbedaan dan keseragaman tertentu yang unik. Daerah biogeografi tersebut adalah Australia, Oriental, Ethiopia, Neotropika, Palearktik, dan Nearktik. Fauna di daerah Palearktik dan Nearktik relatif serupa, maka kedua daerah biogeografi ini digabung menjadi Haloarktik. Penyebaran hewan di Indonesia terletak di antara dua daerah biogeografi Oriental dan daerah biogeografi Australian. Yang pertama, kawasan Indonesia Barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan. Hewan-hewannya menyerupai hewan daerah Oriental, misalnya gajah, harimau, orangutan, dan lain-lain. Yang kedua, kawasan Indonesia Timur meliputi Irian Jaya dan sekitarnya. Hewan-hewannya menyerupai hewan di daerah Australia, misal marsupialia atau kanguru, kasuari, kakatua, cendrawasih. Yang ketiga, kawasan Wales meliputi wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Sumba, Sumbawa, Lombok, dan Timor. Memiliki hewan-hewan khas atau terutama di Pulau Sulawesi, tidak sama dengan hewan oriental dan hewan Australia, misal anoa, burung mako, kera hitam. Yang ketiga, struktur komunitas darat. Komunitas darat dapat diklasifikasikan berdasarkan size-nya, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof
Komunitas darat didominasi oleh organisme autotrof dari tumbuhan hijau berakar besar atau vegetasi yang juga menyediakan tempat perlindungan bagi organisme. Berdasarkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, vegetasi darat dibedakan hidropita atau basah, mesopita lembab, xeropita kering, dan halopita garam. Yang keempat, subsistem vegetasi. Nisbah akar atau tajuk merupakan satu aspek unik dan penting dari struktur ekosistem darat. Satu yang mendasari fungsi-fungsi produktivitas dan pendauran mineral. Transpirasi atau penguapan air dari permukaan daun adalah satu yang unik dari ekosistem darat, dalam mana hal itu mempunyai pengaruh-pengaruh penting pada pendauran hara dan produktivitas. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum